Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Sapri MBO. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana usahanya kok bisa lancar ya. Karena ada pertanyaan dari saudaraku. Dia bertanya, "Bang, bagaimana usaha abang kok bisa lancar dan mulus? Sedangkan abang kan usaha dari pertama agak kecil-kecilan kan. Sekarang kok begitu unit-unitnya begitu banyak dan molen-molennya setiap hari ada jasa sewa, ada yang keluar sewa mesin, sewa kompek dan sewa sebagai berikutnya ya. Kita akan menjelaskan satu persatunya. Yang pertama kita ya, kalau memang menjalankan usaha, yang pertama kita harus jujur kepada pelanggannya. Nah, yang kedua kita harus saling menghargai sesama pelanggan. Walaupun kita dibilang ini itu kita tetap harus ya, kita ketawa-tawa aja kan. Nah, namanya kita sebagai usaha kan harus sabar. Walaupun apapun orang berkata, yang penting kita harus sabar. Nah, untuk kunci yang pertama, jawaban pertama, apabila nanti ada seseorang ingin servis mesin molen, nah, yang pertama sesudah dia bawa ke tempat kita harus menjelaskan masalah yang rusak-rusak yang harus diganti. Contoh kita bilang, ini yang rusak gigi setiur, dah itu sama gigi gentongnya, gigi yang berputar yang besar tuh. Kita harus menjelaskan kepada pelanggan kita. Yang pertama harus kita jelaskan, "Bang, ini barang ini apakah abang mau beli sendiri atau harus saya yang beli?" Kan begitu. Kalau abang ngambil di tempat saya, atau kita bilang bapak kalau udah tua, "Pak, ini barang ini harganya sekian Pak, ini harganya sekian Pak." Kalau memang bapak mau beli sendiri juga boleh, kita hanya mengambil sebagai jasa upah kerja saja. Nah, misalnya si bapak itu dia jawab, "Udah sama bapak aja lah itu barang-barang." "Oke Pak, mungkin kalau bapak pengambilan sama kami harganya agak mahal sedikit, karena apa? Kita kan harus beli lagi. Kita kan butuh biaya untuk kita jalan, kita suruh anggota kita untuk membeli unit-unit apa itu barang-barang yang harus kita beli kan gitu." Nah, sesudah itu kebetulan pas kita buka itu gentongnya, pecah lahar satu. Memang kita kan tidak tahu di dalam, yang kita lihat tadi kan fisik aja di luar yang sudah nampak. Misalnya yang pecah, yang harus kita ganti gigi gigi apa gentongnya yang besar tuh. Begitu kita buka kan pecah, kita harus telepon bapak itu, "Pak, ini unit bapak laharnya pecah Pak, bagaimana Pak? Kalau bisa bapak datang aja ke tempat kami, bapak lihat dulu sebelum kami ganti. Karena kalau sudah kami ganti nanti nggak nampak lagi, nanti bapak jadi apa? Jadi nggak enak sama kami kan gitu." Kalau bapak itu bilang, "Oh iya Pak, itu nggak apa-apa, bapak ganti aja," itu baru kita ganti. Kalau dia bilang, "Oke bapak tunggu aja situ, saya cek unitnya," oh udah jadi masalah, kita tetap menunggu. Itu yang pertama. Udah itu saat upahnya sebelum kita kerjakan, kita harus disesuaikan upahnya. Upahnya sekian Pak, ini bahannya sekian Pak, kalau memang cocok kita kerjakan Pak. Dan sebagian lagi ada juga yang misalnya dia kirim unit yang rusak kan gitu. Kita telepon, "Pak, kami ada kirim unit molen sudah rusak." Kita kan tanya, "Apanya rusak Pak?" "Saya pun tidak tahu Pak, kata orang lapangan itu rusak." Ya, itu di situ kita harus kita pelajari juga sebagai kita jasa sewa. Oke, tak kan datang unitnya, kita buka, kita bilang, kita telepon, "Pak, ini yang rusak ini Pak, bagaimana Pak?"
Nah, ini Pak mungkin lahar Pak. Kalau lahar ada dua lah di gentong. Lahar as ada dua. Jadi harganya untuk lahar as sekian, harga untuk polinya sekian. Oh, dia kan bilang ini, oke Pak, dilanjut aja dibuat Pak. Oke, baru kita selesaikan itu barang yang rusak. Oh, misalnya sesudah kita itu rusak, kita buka, itu ternyata yang harus kita ganti cuma satu. Nah, di situ kita harus saling menjaga ya. Kalau memang itu rusak satu, kita ganti satu aja. Udah kita buat, kita dapat Pak, ini yang lahar cuma satu aja Pak yang rusaknya Bapak. Yang tiga itu tidak jadi rusak Pak. Nah, kita ambil ongkos saja. Kita tidak memanfaatkan hak-hak orang lain kalau bukan hak kita. Ya, di situ lagi. Dah, sekarang mengenai jasa sewa bagaimana? Orang tanya, "Bang, Pak, mesin apa aja yang disewakan Pak?" Nah, di sini untuk kami wilayah Banda Aceh, kami juga menyewakan segala unit mesin seperti yang diutamakan itu molen. Sesudah itu juga kita menyewakan seperti breaker atau bobok ya, kalau kami bilang di sini sewa breaker atau bobok beton. Dan yang kedua juga kita menyewakan stemper atau mesin pemadat tanah. Nah, juga kita menyewakan juga. Contoh begini, misalnya orang sewa, "Pak, bagaimana cara sewanya Pak?" Nah, kalau sewa molen untuk wilayah Banda Aceh dan sekitar yang dekat-dekat sama kita itu, kita kasih harga 350 sudah sama-sama antar jemput. Ya. Kalau itu stemper, kalau untuk wilayah Banda Aceh 400 itu dijemput sendiri orang itu. Kalau memang kita antar, itu harus kita kena biaya antar jemput lagi. Kalau breaker, itu breaker atau bobok, itu dia bisa jemput pakai kereta. Oh, misalnya ini berapa sewa? 1 hari, oke. Dia kan tanya penjelasan, "Pak, itu sewa bagaimana Pak? Per hari atau 24 jam?" Nah, kita harus jelaskan sebelum pengambilan unit. Ini Pak, kami sewakan unit-unit alat. Kita kasih sewa itu hari kerja, bukan per 24 jam. Tidak sama macam kita sewakan kendaraan atau mobil ya. Kalau mobil memang dia harus 24 jam. Kalau mesin dia satu hari kerja saja. Misalnya dia kita antar pagi jam 8 udah kita antar, dia mau kerja terserah, mau kerja jam 8, jam 9, jam 10. Pokoknya nanti jam 5 kita langsung hubungi, "Pak, gimana Pak? Apa sudah bisa dijemput unitnya Pak?" Kan gitu. Nah, sesudah itu dia bilang, "Pak, tolonglah ini kami cuma setengah jam lagi, mungkin siap." Oke. Di situ kita kalau memang si pelanggan minta waktu setengah jam lagi, kita harus memberi waktu dia. Jangan kita seolah-olah kita ngotot, "Oh, nggak bisa begini begitu." Kita kasihlah peluang dia setengah jam lagi. Kalau memang masih banyak, itu harus kita cas lagi. Saya udah bilang, "Ini Pak, paling 3 jam." Itu nggak bisa lagi Pak, karena kita mau nganter ke tempat unit lain. Ada yang juga yang sewa-sewa tempat lain. Nah, begitu. Jadi apabila kita enak sama pelanggan pun dia kasih tahu juga sama kawan-kawannya. Nah, begitu. Kalau memang kita tidak bisa lebih kurang sama pelanggan, ya pelanggan mungkin ya cukup potong buku itu aja. Alah, udahlah, kita nggak usah aja berlangganan sama bapak itu. Bapak itu terlampau egois sekali lah, dia nggak bisa toleransi, nggak bisa kita ajak kerjasama kan gitu. Nah, kalau memang bapak-bapak ingin ada berminat atau untuk sewa mesin atau segala jenis mesin, karena di sini kita juga menyewakan, kita namakan jasa sewa mesin terlengkap wilayah Banda Aceh atau Banda Aceh. Nah, dengan alamat Jalan Soekarno-Hatta, Simpang Bato, atau bisa menghubungi 0852 60 10 13 48.
Kita ulangi lagi ya. 0852 60 10 13 48. Nah, sekian dulu, nanti kita lanjut untuk babak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.